Saya Beftan. Dan saya, Cynthia Lestari. Kami, pegiat gaya hidup minimalis. Barang berlebih kami kurangi dan pilah-pilah lagi. Perasaan damai dalam diri muncul setelah terapkan pola hidup minimalis ini. Halo Buaya. Halo. Halo Buaya. Bagi kami, minimalis adalah seni untuk merasa cukup. Dan dengan perasaan cukup itu, Kami merasa tenang dan bebas. Gaya hidup minimalis adalah gaya hidup dengan mindset bahwa segala sesuatu perlu dikontrol sesuai kebutuhan, bukan hanya karena keinginan semata. Hidup minimalis berarti memaksimalkan barang yang dimiliki dan mengurangi barang yang mungkin sebenarnya tidak berarti. Gaya hidup minimalis awalnya dipengaruhi oleh filosofi Buddhisme Zen yang mengatakan bahwa less is more. Filosofi ini menentang sikap konsumtif dengan cara mengurangi barang-barang yang dimiliki dan menekankan pentingnya kesederhanaan. Gaya hidup seperti ini banyak diterapkan masyarakat Jepang, Amerika, Inggris, dan negara lainnya. Saya menjalani gaya hidup ini sejak tahun sekitar 2015. Sudah hampir di 3 tahunan inilah ya. Waktu itu berasa banget aku lagi mengalami krisis, tapi krisisnya lebih ke krisis mental ya. Saat itu banyak masalah finansial, terutama di lingkup keluarga. Jadi rasanya berkecamuk banget dan pada saat itulah ada rasa untuk mulai bebenah dulu. Terus begitu dikeluarin rasanya tuh ada yang beda gitu, ada yang kosong, bukan cuma ruang ternyata, tapi juga pikiran ternyata. Rasanya lebih plong. Waktu itu ada kayak denger TED Talk dibilangnya juga kayak is your stuff holding you back. Kayak apa barang-barang yang kamu punya ini tuh kayak menahanmu untuk benar-benar menjalani hidup yang kamu mau. Jadi dari situ mulai kayak decluttering kayak baju atau apa. Ada nggak kayak barang-barang di rumah yang kayak hold me back into living the life that I want. Abis itu di situ juga mulai nanya, saya tuh maunya hidup kayak apa? Kalau penerapannya yang pasti banget memang decluttering. Kalau misalkan jadi kebetulan uniknya adalah aku tuh kan hidup sama suamiku, ada suamiku, ada anakku ya. Nah suamiku tuh bukan tipe yang minimalis ya, jadi masih suka koleksi gitu kan, masih suka koleksi. Jadi aku start dari diriku sendiri sih. Ketika ada baju baru, sebisa mungkin ada baju yang aku sisihin dulu gitu, masuk ke kotak karantina dulu untuk selanjutnya entah mau nanti akan dijual, akan didonasikan atau akan dikasihkan ke mbak, misalkan mbak di rumah. Lucunya aku juga baru sadar bahwa ternyata begitu buka lemari, bajunya tuh pre-love semua gitu. Baju bekas lah ya aku nyebutnya ya. Aku dapat dari lungsurannya nenekku. Kebetulan ukurannya sama. Terus juga lungsurannya keluarga ya, bude, terus mama. Yang aku nempel banget di kepala itu ada dari The Minimalist. Mereka 2 orang, Joshua and Ryan, dia punya blog. Mereka bilang bahwa minimalisme itu adalah bagaimana kita melepaskan diri dari
hal-hal yang memang sudah tidak lagi memiliki nilai, sudah tidak lagi bermanfaat untuk diri kita demi mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan. Kalau menurut aku pribadi, minimalisme itu mungkin lebih kepada seni berkecukupannya, seni bagaimana kita merayakan cukup kita gitu. Bukan barang sedikit atau banyak sih, kayak apa yang cukup bagi kita. Karena apa yang cukup bagi saya sama apa yang cukup bagi kakak kan pasti beda. Jadi untuk sekarang ini saya ngerasa ini cukup. Kalau minimalisme itu memilah, mengurangi hal-hal yang memang sudah tidak lagi menjadi atau tidak lagi sesuai sama value kita gitu loh. Declutter kadang orang lihatnya bisa sebagai solusi, tapi bagiku itu cuma salah satu cara, karena yang lebih penting daripada cara kita declutter itu untuk mengetahui kenapa kita mau declutter. Keadaan sekarang kan lagi pandemi, kita lagi situasinya itu nggak menentu ya. Di tengah ketidakjelasan yang ada saat ini, menurutku menjadi minimalis adalah salah satu cara untuk tetap zen, untuk tetap tenang gitu ya, tetap fokus, dan juga selain itu juga bisa membuat kita itu nggak konsumtif gitu. Kalau mau mulai menjalani kayak gaya hidup minimalis, kayaknya saranku itu yang saya juga bakal kasih tahu ke diri sendiri pas ke my younger self pas lagi mulai itu ini sih, nanya aja ke diri sendiri, itu kayaknya the number one thing. Jadi bener cari tahu kenapa pengen menjalani gaya hidup ini, apa pengen lebih banyak waktu, apa pengen untuk kayak save more money atau apa. Jadi harus cari tahu alasan sendiri sih, itu yang paling penting. Tetap balik lagi sih, lebih ke mindset sih. Tiga inti, 3 poin dalam menerapkan minimalisme. Yang pertama adalah coba pilah dulu barang-barang di sekeliling kamu. Coba mulai di scanning mana yang masih dibutuhin, mana yang enggak, mana yang memberikan kamu joy, happiness itu. Terus yang kedua adalah pakai sampai habis. Sebenarnya ini datang dari insight-nya aku sendiri sih. Punya banyak banget makeup, skincare, padahal yang dipakai itu doang. Yang ketiga rating ya. Jadi maksudnya sebelum beli coba sadari dulu, jangan terburu-buru, jangan impulsif gitu ya. Jangan pernah beli sesuatu ketika lagi emosi. Emosi ini bisa banyak ya. Emosi kan ketika kita lagi lapar, ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi marah. Intinya semua emosi. Jadi harus dalam keadaan netral, itu satu tips gitu sih. Tergoda dengan baju-baju sih, itu susah sih. Baju-baju yang bagus, apalagi kayak designer wear atau apa. Tapi jadi awal ngerasa kalau saya suka berarti saya harus punya. Cuman sekarang kayak pelan-pelan saya juga lebih ngerti kalau bukan berarti kalau saya suka saya harus miliki. Jadi kalau beli barang-barang yang non-essential kayak baju sekarang ini udah ngerasa cukup. Jadi apa yang lebih dari itu saya ngerasa non-essential. Ada rumus 330 yang saya terapin. Itu berarti harganya kalau melebihi dari 300.000, saya tunggu minimum 30 jam sampai 30 hari sebelum beli barang itu. Awal-awal dimulai dari barang-barang sih, cuman dari situ kayak tahun lalu udah mulai decluttering values. Dari values, pemikiran saya, abis itu juga kayak relationships udah mulai tanyain, is this disturbing my peace atau apa. Jadi kalau bagi saya clutter itu juga ada digital clutter, ada emotional clutter, ada spiritual clutter, sama physical clutter itu kayak bareng. Jadi sekarang ini lebih kayak set boundaries sih. Ketemu sama minimalisme kayaknya berasa jodoh gitu ya, karena begitu aku ngeluarin barang atau meng-unfollow akun-akun di sosial media yang menurutku vibes-nya sudah nggak sesuai sama value aku atau bikin jadi negatif vibes-nya, itu ada satu kemelekatan yang terurai gitu. Jadi
aku bisa bilang bahwa minimalisme itu bagaimana kita melepaskan diri kita dari kemelekatan terhadap hal-hal yang memang sudah tidak lagi bernilai dan bermanfaat untuk diri kita. Kalau bagi saya konsep minimalism kan is living a meaningful life with less. Ada satu quote dari desainer kalau nggak salah dari Jerman namanya Dieter Rams. Dia bilang less but better. Karena di dunia ini suara tuh banyak banget, it's very noisy. Jadi kalau untuk kita mau lebih fokus kita harus kayak all the noise semuanya harus kayak kita keluarin kan. Abis itu bener apa sih yang penting bagi kita sama apa yang mau kita fokusin. Kalau saya datang ke dunia ini tanpa barang-barang kan, abis itu ntar saya meninggalkan dunia ini juga pun barang-barang ini nggak bakal pergi sama saya. Apa yang bakal saya bawa, entah itu kayak to the afterlife atau apa, itu like all the memories, all the experiences. Kayaknya untuk sekarang ini lebih penting inner peace ya. Kayaknya dari semua kata-kata minimal yang mungkin kayak menjalani gaya hidup minimalism kayak sekarang yang saya prioritasin, yang pengen mungkin lebih difokusin juga is inner peace. Karena ujung-ujungnya emang mau itu dari kayak from the mental side atau kayak physical side, itu semua balik ke diri sendiri kan. And if we don't have that inner peace, kita pasti selalu terganggu dengan yang lain di dunia ini. Minimalism tuh bukan cuman kayak desain estetis, kayak nggak ada logo, warnanya cuma putih, abu-abu, warna netral. Tapi minimalism dengan apa yang kita sudah ada di rumah, kita pun bisa menerapkan gaya hidup minimalism. Karena balik lagi minimalism itu lebih ke mindset bandingin sebuah desain. Emang minimalism juga is a design aesthetic, tapi perjalananku ini so far yang dulu awalnya saya ngerasa tenang emang gara-gara desain, itu sekarang saya sadar bahwa minimalism is more than just decluttering. Emang itu kayak first step, tapi itu bukan end of the destination. Abis itu minimalism juga pun bukan sebuah tujuan, tapi sebuah perjalanan. Gaya hidup minimalis semakin populer di tengah masyarakat. Gaya hidup yang menekankan pemikiran anti-konsumerisme dan memiliki prinsip less is more ini pun diadopsi oleh tokoh-tokoh dunia dan dalam negeri. Berikut di antaranya. Steve Jobs. Penerapan gaya hidup minimalis pendiri perusahaan Apple ini terlihat dari gaya hidup yang ikonik. Everybody wants an iPhone, but we need to make it more affordable. Ia kerap tampil dengan setelan sederhana yang sama setiap hari layaknya seragam. Hal yang dilakukan Steve Jobs ini untuk menempatkan waktu pada hal yang esensi dan lebih penting saja. Mark Zuckerberg. Seperti Steve Jobs, CEO Facebook yang juga orang terkaya kelima dunia ini, kerap menggunakan pakaian kasual dengan warna sama setiap harinya. Global SMS volume was right around 20 billion messages a day. So we're processing. Menurut Mark, hal tersebut membantunya mengurangi kebingungan dalam mengambil keputusan atas hal-hal yang remeh. Baru-baru ini, gue menjual semua jam tangan yang ada di koleksi gue. Kenapa? Selama setahun terakhir ini, gue lagi seneng banget ngulik yang namanya konsep hidup minimalis. Jadi minimalism. Selanjutnya adalah stand-up komedian dan YouTuber Indonesia Raditya Dika. Radit menjual seluruh koleksi jam tangan mewahnya untuk berkomitmen menjalani gaya hidup minimalis. Ia mengenal gaya hidup minimalis setelah menonton film dokumenter berjudul Minimalism. Film ini mengajarkan untuk berfokus pada kualitas dibandingkan kuantitas.
sebuah gaya hidup yang berfokus pada sedikit barang untuk menciptakan ruang seluas-luasnya. Metro TV,